saat ini saya sebagai Human Resource Manager dan juga facility dan kebetulan juga merangkap sebagai di SR sama security juga. Dan untuk tempat kerja saya saat ini seperti yang disampaikan itu adalah di PLTU Python atau Python Energy gitu ya. Nah, Python Energy ini di Probolinggo dan kita termasuk salah satu pensuplai listrik terbesar untuk Jawa Bali, mungkin sekitar 10% gitu ya untuk kontribusi di Jawa Bali. Ya alhamdulillah sebelumnya terima kasih Pak Misbahun dan tim Brawijaya karena sudah memberikan peluang atau kesempatan untuk di kelas kolaborasi ini, dan harapannya nanti di sesi hari ini ya walaupun malam dan teman-teman juga mungkin juga sudah padat aktivitasnya, ya mudah-mudahan nanti interaksinya bisa efektif dan juga interaktif gitu ya. Dan harapannya sebenarnya bagian besar ini bisa open camp sehingga interaksi kita menjadi lebih baik. Tapi sambil jalan mungkin ada yang masih baru sholat maghrib, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa segera di diskusi gitu ya. Nah, izin Pak Misbahun untuk sharing slide-nya ya Pak ya. Iya, silakan. Baik, di kesempatan kali ini saya akan sharing kaitannya dengan manajemen karir, dan memang manajemen karir ini bagian penting ya dari bagian sumber daya manusia, dan salah satunya juga tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk kami atau kita sebagai karyawan nanti ya, untuk ketika rekan-rekan nanti sudah melanjutkan ke fase di perusahaan pasca lulus di kuliah. Nah, baik di manajemen karir ini sendiri mungkin sekilas saya ulas lagi secara teori dan mungkin sudah dipaparkan banyak oleh Pak Misbahun di kelasnya. Jadi inti dari manajemen karir ini sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai individu itu bisa memahami kira-kira minat karir kita itu kemana. Kemudian value atau mungkin nilai-nilai atau kekuatan dan kelemahan kita itu apa gitu ya. Seperti halnya misalkan contohnya saya ini background S1 saya fisika kebetulan gitu ya. Dan semenjak saya lulus itu sudah langsung di SDM gitu ya. Sebelum kemudian saya akhirnya karena saya sudah nyemplung di SDM begitu, mau nggak mau saya akhirnya ngambil kuliah S2 dan S3-nya juga manajemen SDM juga gitu, karena sudah terlanjur nyemplung ini Pak ya. Nah, tapi di fase awal gitu ya, ketika saya memulai karir, maka yang paling penting itu adalah kira-kira minat kita itu kemana sih gitu ya. Itu penting gitu ya untuk mengetahui bagaimana nanti perencanaan karir kita, sekaligus sebelumnya kita sudah punya mapping kira-kira area kekuatan dan kelemahan kita itu apa. Contoh misalkan kita terbiasa dengan analisa, maka kita tentunya akan senang dengan pekerjaan-pekerjaan atau jalur karir yang sifatnya analis gitu ya. Atau kita yang senang dengan sesuatu yang lebih ke arah memaintain hubungan dengan orang lain, kemudian menjadi penjembatan komunikasi dengan orang lain, dengan stakeholder gitu ya, maka ya tentunya arah karir kita itu adalah arah karir yang kaitannya dengan fungsi-fungsi humas atau fungsi-fungsi CSR gitu ya, atau fungsi-fungsi yang berkaitan dengan stakeholder atau external relation gitu. Nah, ini sesuatu hal mapping sederhana yang memang ya perlu kita lakukan gitu ya sebelum melakukan perencanaan karir lebih lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita juga harus melakukan identifikasi tentang peluang kira-kira apa sih kalau kita punya minat seperti ini, kita punya kekuatan dan kelemahan seperti ini, kira-kira nanti peluang yang akan kita dapatkan di mana, di industri seperti apa, di karir yang bagaimana. Nah, ini kita perlu identifikasi. Misalkan teman-teman yang senang dengan sesuatu yang berbasis teknologi IT misalkan,
ya maka tentunya identifikasi peluang kerja itu akan ada di perusahaan-perusahaan berbasis teknologi seperti halnya startup atau punya senang dengan tentunya nanti akan masuk kepada satu organisasi atau bidang pekerjaan yang lebih banyak melakukan analisa-analisa seperti halnya misalkan di research and development atau mungkin di bagian apa namanya Eee planning gitu ya, di planning di organisasi. Nah, itu juga tentunya perlu kita mapping. Nah, setelah itu, setelah kita identifikasi peluangnya ada di organisasi atau di perusahaan, maka kita identifikasi kira-kira tujuan akhir kita itu di mana gitu ya, tujuan karir kita di mana. Apakah kita akan berhenti di level middle middle management, apakah kita akan lanjut kepada senior management atau sampai seperti apa lagi gitu ya. Nah, dengan kita punya target seperti itu maka persiapan-persiapan seperti effort development itu juga perlu kita lakukan. Nah, setelah itu, setelah kita punya mapping, identifikasi dari peluang, kemudian tujuan, maka yang terakhir itu adalah penetapan rencana tindakan untuk mencapai tujuan karir tersebut. Misalkan kita punya target 3 tahun lagi kita akan di posisi manajer, maka untuk menuju ke sana kira-kira apa nih yang harus kita improve dari sisi kelemahan kita misalkan. Oh, saya masih lemah di bidang, soft skill leadership, maka, kita juga harus mengikuti beberapa training-training yang bersifat dengan, soft skill leadership. Kalau kita misalkan lemah di project management, maka ya arah, pengembangan atau development atau training kita itu adalah, tentunya akan lebih banyak kepada, project management gitu ya. Nah, kemudian, di organisasi ini, ada 2 parameter yang selalu diukur di organisasi, yaitu adalah employee engagement dan juga employee turnover gitu ya. Nah, ini ada 2 contoh data, yang saya ambil gitu ya. Satu mungkin ini data bebas saya ambil, saya cuplik aja, kemudian yang kiri ini, dari data, internal perusahaan kita saat ini di Python Energy gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari 2 data ini gitu ya, bahwa, parameter employee engagement dan turnover itu menjadi kunci sukses di dalam, perusahaan itu sendiri gitu ya. Ketika sebuah perusahaan turnover-nya tinggi gitu ya, maka, tentunya ada hal yang harus, dilihat atau direview dalam organisasi tersebut. Baik itu yang sifatnya katakanlah secara sistem atau mungkin secara, leadership, tapi juga yang paling penting itu adalah, bagaimana, opportunity karir atau karir manajemen itu sudah berjalan di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat mungkin, Pak Misbahun nanti juga bisa menambahkan bahwa di beberapa riset itu juga, dihasilkan bahwa ya ada korelasi gitu ya yang, kuat gitu ya antara employee engagement, turnover ini terkait dengan, manajemen karir. Nah ini yang, kemudian, kita lihat bahwa manajemen karir ini penting untuk dilakukan dan dikelola di perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan seseorang yang, dari sisi employee engagement ini kan ada 4 kuadran gitu ya. Ada yang, karyawan yang efektif, ada yang frustasi, ada yang, dia malah less efektif gitu ya. Nah ini, salah satunya adalah, kalau kita lihat di, referensi di materi kita hari ini bahwa salah satu yang, penyebab frustasi dalam organisasi itu adalah selain, leadership, salah satunya juga adalah manajemen karir. Nah, makanya ini juga, penting, teman-teman untuk bisa, cermati nanti, ke depannya. Nah ini, mengapa sih tadi, dari 2 data tersebut manajemen karir ini penting bagi perusahaan dan untuk kita gitu ya, untuk saya sebagai karyawan. Bagi perusahaan tentunya, tadi sekilas saya juga singgung bahwa kalau kita gagal gitu ya dalam perencanaan karir maka, yang pasti karena akibat dari turnover itu maka akan banyak posisi-posisi kosong.
yang harus perusahaan isi gitu ya. Karena mungkin ada yang resign, atau ada yang pindah ke perusahaan lain, kemudian, eee, kalau posisi kosong itu terjadi, kemudian kita harus rekrut baru, maka ya tentunya akan ada, kebutuhan-kebutuhan alokasi dana yang harus kita alokasikan untuk pelatihan atau program-program development baru gitu ya. Artinya, nilai investasi yang kita berikan kepada karyawan lewat program-program training sebelumnya, itu sudah tidak bisa berkelanjutan karena karyawannya otomatis merasa tidak termotivasi, akhirnya dia keluar dan kita harus rekrut baru dan harus develop baru. Nah, salah satu penyebabnya ya tentunya adalah komitmen gitu ya, artinya komitmen karyawan pun di sini juga bisa turun. Artinya, eee, beberapa karyawan akan berpikir, "Ya buat apa saya sudah kerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi tetap di posisi-posisi ini saja, tidak ada, gambaran mengenai manajemen karir di perusahaan ini," gitu ya. Nah, kemudian bagi karyawan, sebenarnya mirip tadi bagi perusahaan, cuma sebagai objek di sini artinya, merasa tentunya tidak diapresiasi, artinya kerja bagus, mau kerja bagus, tidak bagus, hasilnya sama gitu ya, tidak ada peluang untuk naik, atau tidak ada peluang untuk diapresiasi oleh perusahaan gitu ya. Nah, kemudian juga dengan tidak adanya manajemen karir, maka ya tentunya kesempatan dia juga tertutup gitu ya. Ketika misalkan ada reorganisasi, kemudian ada restrukturisasi, maka ya sudah dia akan, tidak punya akses untuk menuju ke posisi tersebut. Nah, di sini juga disampaikan bahwa motivasi karir ini juga penting gitu ya. Kenapa penting? Karena Eee, kita dengan punya motivasi karir ini juga merupakan sebuah energi ya untuk kita, yang nantinya ini, dalam bentuk, tentunya investasi-investasi jangka panjang. Kemudian kita juga akan merasa sadar bahwa ada target yang harus kita capai dalam karir tersebut. Dan yang paling penting adalah dalam manajemen motivasi karir itu adalah, ya kita juga harus siap gitu ya kalau kita gagal dalam memenuhi target-target tersebut. Misalkan tadi kita sudah punya planning, 3, 5 tahun jadi manajer, ternyata, dalam aktualnya kita tidak bisa menempuh, atau untuk jadi manajer dalam rentang waktu tersebut gitu ya. Sehingga ya tentunya kalau itu tidak dikelola gitu ya, maka akan timbul ya demotivasi, kecewa, dan pasti, komitmennya juga akan turun. Nah ini yang perlu, di-maintain, dalam aspek, motivasi karir. Nah kemudian, makanya kemudian dalam, sisi motivasi karir itu ada 3 aspek, yaitu ada resilient, artinya ya kita ya harus tangguh gitu ya, harus harus punya daya juang gitu ya dalam hal, motivasi karir, kemudian career insight dan career identity. Nah kira-kira apa ini, di sini ada beberapa apa namanya, gambaran di sini mengenai resilient. Artinya resilient ini kita diminta untuk, selalu fleksibel gitu ya. Kita harus punya, motivasi untuk berinovasi, kemudian kita juga harus punya kemampuan adaptasi terhadap sesuatu yang nggak terduga. Seperti halnya manajemen karir ini kan adalah sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Seperti halnya contoh, saya di karir pertama itu saya di Unilever itu sekitar 4, 5 tahun gitu ya. 4, 5 tahun kemudian, eee, setelah itu akhirnya, saya pindah ke Adaro gitu. Nah ketika saya pindah ke Adaro, ya itu adalah sesuatu yang di luar dari ekspektasi saya sebelumnya. Tiba-tiba opportunity itu datang, kemudian akhirnya saya join dengan Adaro. Tapi yang paling penting adalah ya kita di setiap, apa gitu ya dalam manajemen karir itu kita perlu adanya komitmen, kemudian kebanggaan terhadap, pekerjaan kita. Nah kemudian, career insight itu, berkaitan dengan tadi bagaimana kita, bisa tahu kira-kira apa sih mapping, strength dan weakness kita, kemudian bagaimana kita bisa develop, kita dengan berbagai macam, aktivitas-aktivitas, di dalam, pekerjaan gitu ya dan, kita juga punya career identity artinya kita selalu, berpartisipasi dalam hal, learning activity atau development kita gitu. Nah kemudian, career management ini sebenarnya adalah, responsibility gitu ya dari 3 elemen. Jadi kalau misalkan
kita gagal dalam karir itu bukan serta-merta itu adalah salah kita saja gitu, tapi bisa saja itu salahnya atasan, bisa saja itu juga salahnya perusahaan gitu ya. Artinya, kita juga, dalam, eee, kehidupan ini tentu kita juga menemui bahwa misalkan ada perusahaan yang dia dalam, development atau, planning untuk budget training itu jor-joran. Jadi kita bisa ikut training apa saja yang bisa mengasah, skill kita, bisa menambah, knowledge kita. Tapi ada perusahaan juga yang dia secara budget itu terbatas gitu ya, budget trainingnya terbatas gitu. Artinya ada seseorang yang mungkin kalau kita tanya, "Sudah berapa tahun?" 5 tahun gitu ya. Dalam 5 tahun sudah training apa saja? Belum ada sama sekali gitu. Ada yang sampai di kondisi seperti itu. Artinya ketika kemudian, berbicara manajemen karir, maka ada 3 elemen yang, mempengaruhi di sini. Artinya karyawan sendiri, bagaimana, kita punya inisiatif. Artinya, juga ada perusahaan-perusahaan besar yang secara budget training dia sudah banyak gitu. Kalau kita, lihat di data trainingnya karyawan, itu satu orang itu full gitu, sampai 2 halaman, 3 halaman gitu ya, data trainingnya. Tapi dari sisi karir dia juga ya masih di situ-situ aja gitu. Nah artinya, secara company, secara, leader sudah memberikan fasilitas, tapi balik lagi gitu ya, apakah, kita mampu, memanfaatkan opportunity yang ada dengan cara kita punya inisiatif, kita juga nanya feedback kepada rekan kerja, atasan kita, kira-kira, apa namanya, weakness atau mungkin area improvement kita itu apa aja gitu ya. Terus kemudian, ya kita juga selalu, mencoba tantangan-tantangan baru. Artinya apa? Kalau kita seperti halnya di kuliah nih, misalkan, kita hanya kuliah saja gitu ya, pulang, apa namanya, berangkat kuliah, terus pulang ke kosan, terus tiap hari gitu ya. Jadi tidak ada tantangan gitu ya. Padahal Pak, Misbahun atau mungkin dosen-dosen di UB sudah memberikan fasilitas gitu, ada infrastruktur, perpus, ada infrastruktur mungkin, apa namanya, self learning, ada infrastruktur organisasi di kampus, ada infrastruktur, fasilitas untuk penulisan karya tulis ilmiah gitu ya. Tapi ya dari kitanya yang memang apatis gitu, dari kitanya yang memang, tidak punya inisiatif, tidak mau untuk mencari tantangan, mengeksplor hal-hal baru di luar dari, day to day aktivitas kita dari kosan ke kampus gitu ya. Terus kita juga, menutup diri tidak berinteraksi dengan rekan, mahasiswa yang lain gitu ya, sehingga kita, hanya hanya berteman di teman satu offering atau satu kelas saja gitu, bahkan kelas yang lain kita nggak punya. Maka, ya hasilnya ya kita juga yang manen gitu ya. Artinya, apa namanya, jangan kemudian, salahkan dengan dosen, jangan, salahkan dengan kampus gitu ya, tapi ya kita sendiri juga harus merefleksi. Artinya sama gitu, di dunia kerja juga seperti itu. Artinya, 3 elemen ini juga berpengaruh. Nah, eee, ini, yang harus kita lakukan dalam proses manajemen karir, artinya pertama kita punya self assessment dulu gitu ya. Misalkan tadi, kita kita coba nih, refleksi kepada diri kita atau mungkin tanya rekan kerja kita, kira-kira apa sih, kelemahan saya, apa sih yang menjadi potensi saya, kekuatan saya gitu ya. Terus menurut kamu saya apa yang harus di-improve gitu ya. Nah itu kita coba lakukan self assessment itu. Nah kemudian setelah itu kalau memang, belum percaya nih self assessment gitu ya, kalau di dunia kerja atau di perusahaan, itu kita ada beberapa tools gitu ya, ada psikotes, kemudian ada interview, kemudian ada apa, FGD, forum group discussion, ada assessment center gitu. Nah coba kita lakukan reality check gitu. Sekarang kan juga banyak nih, apa, tools-tool assessment online gitu ya, dari beberapa provider. Coba kita lakukan gitu ya, assessment online. Nah, kira-kira hasil kita gimana dari assessment online. Nah, setelah kita punya komparasi self assessment, reality check-nya seperti apa, dari situ kita coba goal setting-nya apa. Kita dengan potret itu kita mau kemana sih sebenarnya gitu ya. Teman-teman nih kuliah di,
SDM S1 Manajemen Sumber Daya Manusia di UB, ini targetnya apa nih? Mau jadi HRD kah? Mau jadi misalkan PNS di bagian Badan Kepegawaian Daerah kah gitu ya? Atau mau jadi dosen? Atau mau jadi peneliti di bidang SDM? Atau mau jadi tenaga pendidik di bidang SDM gitu? Nah itu apa nih gitu? Goal settingnya apa gitu ya? Ya tentunya kalau teman-teman masih kuliah, self assessment reality check-nya ya nilai gitu ya. Artinya nilai yang diberikan dosen atau nilai semester sebelumnya seperti apa gitu ya. Atau mungkin portofolio nih, teman-teman kan sudah semester 5 nih Pak Misbahun ya. Nah ini teman-teman, selama 5 semester ini sudah punya portofolio apa saja gitu ya. Kalau hanya nilai nilai selama semester 1 sampai semester 5 itu bukan portofolio gitu ya, mungkin itu bagian dari portofolio tapi masih bagian kecil, tapi portofolio lain, misalkan PKM-nya gitu ya, sudah berapa kali ikut PKM gitu ya, kemudian sudah berapa kali ikut mungkin agenda-agenda universitas, kejuaraan, atau sudah berapa kali ikut apa namanya, volunteer gitu ya, atau di bagian kegiatan di kemahasiswaan. Sudah berapa kali teman-teman misalkan ikut forum-forum diskusi lintas jurusan gitu ya. Sudah berapa kali teman-teman misalkan ikut training sendiri tanpa disuruh oleh dosen atau mungkin program kampus itu di luar gitu ya. Sudah punya sertifikasi apa saja yang teman-teman investasikan sendiri misalkan. Kalau di SDM kan banyak nih, ada CHRP, ada sertifikat generalis, ada mungkin behavior interview, certification. Nah itu coba dikumpulkan gitu ya. Nah, mumpung masih belum terlambat, artinya masih semester 5, begitu nanti sudah semester 8, sudah siap kerja, teman-teman tinggal mengkompel itu semua, masukkan CV sudah. Jadi tidak harus nyari-nyari gitu. Misalkan kalau nanti semester 8 lulus, ternyata, oh company ini ternyata harus ini ya, harus mensyaratkan saya harus certify ini, baru nyari gitu. Nah mungkin ini masih mumpung masih 3 semester lagi jadi, kesempatan gitu ya. Ini adalah bagian dari action planning sebenarnya. Kalau tadi goal setting, nah action planning-nya apa, seperti itu. Nah kira-kira, ini mungkin nggak terlalu banyak kita bahas di sini. Jadi, dalam dunia perusahaan ya pasti, kita punya ini ya, sama seperti halnya kehidupan atau mungkin, kurva pembelajaran gitu ya. Kita di perusahaan juga seperti itu. Jadi, pada waktu awal masuk mungkin kita interest gitu ya, wah pengen belajar ini itu gitu ya. Terus kemudian pengen, apa namanya, develop skill dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi mungkin setelah sudah sekian tahun, 2 sampai 10 tahun, teman-teman sudah mulai berpikir, "Oh saya harus, lebih establish nih, saya harus punya karir yang bagus, saya harus, apa namanya, pindah ke perusahaan yang lebih settle, yang lebih aman," gitu ya. Nah makanya kalau teman-teman lulus, mungkin cita-cita boleh gitu ya, tapi jangan langsung kemudian, apa namanya, kalau misalkan nggak tercapai, ya teman-teman harus punya second opinion. Misalkan punya target company, pengen join Unilever gitu, ternyata belum gitu, ya sudah, misalkan company lokal dulu, misalkan, di Malang apa, atau mungkin di Surabaya. Nah itu sebagai exploration stage gitu ya. Setelah itu teman-teman boleh gitu, seperti halnya saya misalkan, sebelum di Unilever saya di Sampurna gitu, tapi sebagai karyawan kontrak saja Pak waktu itu. Jadi saya di Sampurna, kontrak di bagian, SDM untuk Indonesia Timur waktu itu di Makassar. Nah karena kontrak, maka, saya tentunya pengen sesuatu yang lebih secure gitu ya, yang karyawan tetap. Kemudian waktu itu karena saya juga berpikir industrinya adalah industri rokok, saya pengen ke industri yang lebih, by image-nya mungkin lebih baik, akhirnya akhirnya saya pindah ke Unilever gitu ya. Di Unilever saya sudah jalan di Unilever 4 tahun, 5 tahun, plus Sampurna 7 tahun gitu ya. Nah, akhirnya ada intensi saya untuk, karir establishment atau istilahnya growth secara karir, tidak hanya mungkin, istilahnya tahu Jawa saja gitu ya. Akhirnya saya kemudian ambil opportunity ke Adaro, akhirnya saya ke Kalimantan gitu ya. Nah, kemudian, masuk ke fase berikutnya di sini ada, sudah mulai maintenance stage gitu ya, sudah
mungkin kita sudah di usia-usia yang matang gitu ya, mungkin 45 ya prioritasnya mungkin sudah beda. Seperti halnya misalkan saya setelah di Kalimantan, saya di Kalimantan 6 tahun, di Adaro berpikir, wah kayaknya teman-teman saya, keluarga banyak di Jawa, artinya sudah cukuplah saya explore gitu ya, saya harus bisa balik ke Jawa. Akhirnya, ada opportunity di PLTU saya ambil gitu. Nah itu, beberapa beberapa ya, kurva untuk, bagaimana kita bisa, manajemen karir kita gitu ya. Nah ini beberapa ini di perusahaan kita gitu ya. Di perusahaan kita, untuk tadi ya, tadi kan kita sudah lakukan self assessment gitu ya, kemudian di asesmen realitinya itu seperti apa sih gitu ya, maka kita melakukan, dengan berbagai macam tools. Misalkan kalau sisi aspek kognitif gitu ya, karena berkaitan dengan intelijen, kecerdasan, kemudian logik, analitik, maka kita punya psikotes atau mungkin kalau di kampus kita punya TPA gitu ya. Terus kalau kaitannya dengan, sikap kerja, nah kita punya ya tes wawancara, behavior interview, kita lakukan itu, kita cross check di situ juga gitu ya. Atau kalau mau lebih dalam lagi, kalau sudah, levelnya level leader, maka kita, lakukan, melalui, FGD atau mungkin assessment center. Nah ini tools-tool yang kita pakai gitu ya sebagai, checking dalam proses manajemen karir. Nah kemudian yang, penting juga dalam manajemen karir itu juga, kita, juga harus punya, cross check dari sisi kinerja gitu ya. Jangan sampai kita, seperti halnya di kampus tadi gitu ya, kita dalam melakukan cek selama 5 semester kita kita di mana sih kita nih gitu. Kita termasuk mahasiswa yang average, rata-rata atau sudah di atas rata-rata gitu ya. Nah ini juga perlu dilakukan, sama di perusahaan. Sebagai karyawan, dalam berbicara manajemen karir kita juga harus bisa gitu ya, perusahaan juga harus bisa mengukur kira-kira secara kinerja, orang ini itu di mana sih? Apakah dia seorang yang star banget gitu ya, artinya, rising star gitu ya, atau dia orang yang, high performer yang punya potensi bagus dari sisi kinerja, dari sisi potensi, atau dia hanya biasa-biasa saja, average, moderate gitu ya. Atau justru ya dia termasuk yang, sifat yang paling bawah, kuadran paling bawah gitu ya, yang merah itu gitu ya. Nah ini, perlu identifikasi gitu, jangan sampai, kita dari sisi perusahaan juga salah pilih gitu. Artinya kita fokus kepada asesmen yang sifatnya berbasis, tadi, metode ilmiah tadi, tapi kita juga lupa asesmen yang berkaitan dengan, tools manajemen kinerjanya seperti apa gitu ya. Nah ini perlu dan juga buat karyawan, buat kita sendiri misalkan teman-teman di kampus itu juga perlu gitu. Kita kira-kira kita di mana nih? Kita di rata-rata atau di above rata-rata gitu ya. Kalau misalkan ya kita rata-rata, gimana caranya kita bisa di atas rata-rata gitu? Apa yang harus kita tingkatkan gitu ya. Nah makanya, kalau kita lihat di dalam organisasi, maka dalam manajemen karir kita juga juga perlu perhatikan struktur dari organisasi. Teman-teman boleh punya keinginan, karir bagus ke depannya gitu, tapi ingat struktur organisasi itu kan berbentuk piramida gitu ya, berbentuk piramida, semakin ke atas maka semakin sempit gitu ya. Artinya apa gitu ya, artinya apa, kalau untuk menuju ke sana itu adalah mereka yang, populasinya sedikit. Nah kalau populasinya sedikit di sini, dalam, peta manajemen kinerja seperti ini, itu adalah petanya yang di atas gitu ya. Jadi kita maunya yang banyak atau maunya yang di populasi yang sedikit gitu ya. Kalau populasi yang sedikit, ya perlu effort tentunya dalam hal, kinerja, dalam hal tadi gitu ya. Kalau di kampus kita mau, seperti kebanyakan mahasiswa atau seperti yang, mahasiswa di porsi yang sedikit tapi, di atas rata-rata secara portofolio, secara, kompetensi, secara personality gitu. Nah, kita di mana nih gitu, kita coba ukur di situ. Nah, kemudian, kalau di organisasi kita dalam hal, tools gitu atau dalam hal sarana, dalam hal karyawan itu mencapai dalam, goal karirnya,
kita di sini memang punya beberapa jalur di sini gitu ya. Ada jalur promosi grade, artinya kalau grade itu mirip golongan, mungkin kalau di PNS itu 3A, 3B, 3C gitu ya. Nah, itu mirip golongan seperti itu. Nah, tapi ada juga internal promotion, artinya dia itu bisa dari tiga lompat ke di atasnya misalkan 4 seperti itu. Nah, itu internal promotion. Atau jalur yang berikutnya itu adalah internal recruitment. Kalau internal recruitment itu misalkan dia dari staff bisa lompat ke manajer gitu ya, karena posisinya itu dibuka secara umum di perusahaan. Jadi siapapun boleh daftar, model kayak lelang jabatan lah mungkin ya, kalau yang sekarang lagi tren gitu, lelang jabatan. Siapa yang tertarik, yang siap silahkan daftar. Itu kita ada di perusahaan kita. Nah, kemudian nah, karir itu tidak hanya sifatnya ke atas gitu, tapi juga sifatnya juga lateral atau sifatnya ke samping gitu ya. Nah, makanya di 2 yang di bawah ini adalah sifatnya ke samping, secondment. Artinya misalkan kita di HRD kayak saya nih, saya sebenarnya posisi saya di HR manager gitu ya. Tapi sekarang karena posisi CSR kosong, saya diminta handle di situ gitu ya, secondment gitu ya. Tapi saya dikasih tahu sama atasan saya bilang, "Man, untuk menjadi kamu lebih naik lagi gitu ya, kamu nggak bisa hanya tahu dari sisi HRD saja gitu ya, dari sisi personalia saja. Kamu harus tahu CSR itu bagaimana, security bagaimana, maka kamu handle ini juga." Nah, itu ya bagian dari manajemen karir juga seperti itu ya. Nah, kemudian transfer dan rotasi. Transfer dan rotasi ini atau rotasi ini ya misalkan kita ya murni dirotasi, misalkan kayak saya HR, kemudian CSR-nya kosong, ternyata saya katakanlah sudah 10 tahun di HRD, kemudian organisasi butuh refreshment, kemudian untuk menghindari potensi-potensi konflik of interest atau mungkin raja-raja kecil gitu ya, akhirnya masing-masing orang itu dirotasi gitu, biar ada suasana baru, biar tidak ada KKN atau mungkin raja-raja kecil tadi, sehingga dia harus tahu suasana baru. Jadi dirotasi gitu ya, masing-masing posisi itu ditukar seperti itu. Nah, kemudian yang paling bawah itu ada high duty. High duty itu misalkan saya cuti seminggu gitu ya, atau saya umroh misalkan 15 hari gitu ya. Maka selama saya umroh, maka akan ditunjuk 1 orang di bawah saya untuk handle aktivitas saya gitu ya. Nah, ini juga sama, ini juga bagian dari manajemen karir. Artinya dia punya kesempatan yang bagus, dia punya peluang yang bagus, dan dia punya pengalaman untuk bisa handle di posisi saya walaupun hanya sebentar gitu. Itu high duty, itu juga ke-record nanti begitu mau dia promosi, internal promosi itu akan dihitung seberapa banyak dia sudah high duty gitu ya. Dan bagaimana performanya secara high duty itu juga nanti akan dilihat. Nah, yang paling tidak kita inginkan itu adalah demosi gitu ya. Demosi ini adalah ketika seseorang tidak sukses, tidak perform gitu ya dalam satu posisi, maka dia akan diturunkan ke posisi yang lebih rendah. Nah, ya ini sebenarnya bukan bagian dari manajemen karir, karena manajemen karir kan dia sifatnya positif ya, artinya growth gitu ya. Tapi ini perlu saya sampaikan karena ini juga bagian dari bagaimana karir itu perlu dikelola juga untuk bisa tetap sustain gitu. Karena kalau tidak, maka demosi ini yang akan terjadi. Nah, kemudian ini kira-kira proses di kita gitu ya. Jadi kalau ada satu posisi kita bisa, kalau yang internal recruitment gitu ya, kita akan posting, nanti ada assessment, ada panel manajemen di situ gitu ya. Kemudian kemudian ada job offer gitu ya. Tapi kalau nggak dapet juga, maka kita akan lakukan ke eksternal. Jadi kita nyari ke eksternal, prosesnya sama gitu ya. Cuma memang ada tahapan medical check up di situ gitu ya, di dalamnya gitu. Nah, ini beberapa dalam manajemen karir itu kita juga harus tadi, jadi apa yang sudah dipotret dari sisi kelemahan, kelebihan, kemudian saran atau feedback dari atasan, rekam kinerja dan lain sebagainya itu
di dalam perusahaan itu dikompel, dirangkum dalam satu contoh form di sini itu namanya individual development plan gitu ya. Atau kita sebutnya sebagai IDP. Nah, IDP itu adalah raport kita gitu ya, raport kita. Kita pernah di posisi mana, terus kemudian apa namanya, kira-kira nanti target karir kita ke depan itu kemana, itu di-setting di situ gitu ya. Habis posisi ini kira-kira kemana, itu di-setting oleh perusahaan di sana. Terus kemudian kalau kita mau naik ke posisi tertentu, kira-kira kita siap sampai kapan, nanti di materi succession planning ini kita akan bahas gitu ya. Terus kemudian eee, yang terakhir itu personality personality kita catatannya apa gitu. Misalkan, oh kurang dari sisi kerjasama, kurang dari sisi komunikasi, itu juga di-track di situ. Nanti ada rekam training dan lain sebagainya. Nah ini, bentuk-bentuk, tools gitu ya dalam, manajemen karir. Nah ini, apa namanya, mungkin slide yang terakhir gitu ya. Jadi manajemen karir itu, tadi ya, peran dari semua gitu ya. Kita tidak bisa sebagai individu itu, super power gitu ya. Demikian halnya, teman-teman misalkan di kampus gitu ya, kan juga, tetap butuh gitu ya dosen, butuh rekan, sesama mahasiswa gitu ya, butuh senior yang sudah mungkin sebelumnya sudah semester di atasnya gitu ya, butuh, mungkin, apa namanya, mahasiswa lain yang di kampus yang lain untuk sharing gitu. Sama dalam hal karir itu juga sama, kita perlu ada namanya coach gitu ya, perlu appraiser. Kalau appraiser itu mungkin yang, atasan langsung gitu ya, yang memberikan kinerja terhadap kita. Terus mungkin juga butuh atasan lagi di atasnya yang secara mungkin lebih bijak gitu ya, dia bisa memberikan guidance untuk kita, terus, membantu kita dalam melakukan goal setting gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semua lini dalam perusahaan itu punya peran penting dari, manajemen karir. Kita, tidak bisa sukses sendiri. Seperti halnya saya misalkan, bisa seperti ini itu juga bukan karena saya, tapi juga karena banyak aspek gitu ya. Karena mungkin lingkungan saya dulu yang ngebentuk saya, mentor saya juga, atasan saya juga gitu ya. Karena kesempatan yang saya dapat juga gitu ya, itu juga, apa namanya, menjadi satu kesatuan di dalamnya. Ya mungkin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Misbahun, mudah-mudahan di sesi diskusi tanya jawab, teman-teman bisa aktif gitu ya, sehingga, diskusi kita malam ini juga bisa lebih bermanfaat. Terima kasih, kita kembalikan ke Pak Misbahun. Ya, baik. Terima kasih Pak Rohman atas paparannya, luar biasa ya. Jadi ini membawa kita seakan-akan ke dunia nyata gitu ya, meskipun kita apa em, mendengar penjelasan ini melalui Zoom ya, tapi bayangan saya teman-teman bisa membayangkan ini kalau misalnya kerja di sebuah perusahaan dengan gambaran yang tadi diceritakan oleh Pak Roman itu seperti apa. Baik, teman-teman mahasiswa, silakan mengajukan barangkali ada pertanyaan. Jadi saya ingatkan kembali bahwa sesi kita pada kesempatan malam hari ini sama seperti perkuliahan reguler. Jadi saya tetap akan mengambil poin dari partisipasi Anda semua. Di sini ada 100 mahasiswa ya, karena memang mewakili 3 kelas yang kebetulan semua saya ampu gitu Pak Roman ya. Jadi Iya. jadi harusnya lebih inilah lebih mudah untuk kita bisa diskusi ya, karena materi ini sama, kemudian juga RPS-nya sama, bukunya sama, dan kita juga kehadiran dosen praktisi yang sama. Silakan bisa raise hand, kemudian langsung diajukan pertanyaan dan wajib on cam ya, sesuai kesepakatan kita. Tapi udah banyak yang on cam ini Pak. Pak. Iya, silakan Monggo silahkan teman-teman semuanya, manfaatkan jangan sungkan-sungkan. ya, sebaik-baiknya, karena ini jarang-jarang ya. Kita nanti memang masih punya 2 topik lagi yang menarik juga, tadi sempat disinggung oleh Pak Rohman. Kita masih ada pelatihan kalau tidak salah ya, kemudian ada succession plan ya. Ya. Jadi ada 2 lagi. Silakan untuk karir manajemen ya.
yang ingin bertanya? Ada 4 ini Pak yang raise hand Pak. Iya, baik. Silakan. Siapa yang dulu ini? Eh, Imdad dulu ya. Oke, silakan Imdad. Imdad nih ketua kelas ini. Ketua kelas di kelas BB. Silakan Imdad. Baik, terima kasih Pak Misbah dan Pak Rohman ya. Dan mungkin terima kasih atas pemaparan materi tadi. Izin bertanya ya Pak, mungkin ketika dalam dunia kerja itu ada seseorang yang mungkin tidak dijelaskan di materi tadi, dia itu potensialnya rendah, tetapi ini Pak, performanya tinggi. Jadi tadi saya lihat itu namanya solid performance Pak. Nah, ketika orang seperti itu Pak, sebenarnya langkah manajemen karir yang bagus untuk orang seperti itu gimana Pak? Kalaupun dia dikasih pelatihan tuh kadang-kadang susah nangkepnya Pak, lama nangkepnya. Tapi secara performa dia kerja itu bagus Pak. Terima kasih. Baik. Ini langsung dijawab atau langsung ke pertanyaan berikutnya atau gimana, Pak? Dijawab Langsung, satu-satu aja, Pak, ya ya, kayaknya. langsung Pak ya. Ya, langsung aja. Monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih nih Mas Imdad, ini pertanyaan yang bagus gitu ya dan kritis kaitannya dengan 9 box talent management ini gitu ya, bahwa di sini kita disebutkan di area kuning gitu ya. Nah, di area kuning. Nah, ini menarik ya di area kuning ini gitu ya. Di sini kalau kita lihat di area kuning ini, misalkan yang ditanyakan Mas Imdad tadi, seseorang yang dia performanya bagus, kemudian dia low potensial gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kondisi ini gitu ya, kenapa ini kemudian terjadi? Kalau kita lihat di sini, yang harus dilakukan evaluasi kan harusnya dia kalau kinerjanya bagus, pasti dia potensinya juga bagus gitu ya. Harusnya kan seperti itu, tapi ini potensinya bagus, kinerjanya bagus tapi potensinya rendah gitu ya. Nah, dalam kondisi ini yang harus dilakukan itu adalah, 1 gitu ya, 1, apakah memang, target kinerja yang diberikan oleh atasan itu, memang itu sudah sesuai gitu. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan, yang terjadi adalah, targetnya itu terlalu mudah gitu sehingga, dia akan mudah mencapai, kinerja itu gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang itu ternyata secara target kinerja itu memang ternyata, oh enggak juga, target kinerjanya sudah sama dengan yang lain gitu ya. Artinya secara kesulitannya juga sama gitu. Nah, maka yang harus dicek lagi itu adalah apakah memang dalam hal melakukan, penilaian itu kita sudah by evidence atau, objektif atau subjektif gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus, sebenarnya yang kuning-kuning ini, termasuk anomali nih, Mas Imdad. Jadi, di dalam perusahaan itu termasuk anomali. Jadi seseorang yang dia potensinya rendah, kenapa kok dia bisa, performanya bagus ya gitu. Ini termasuk yang anomali gitu ya. Makanya harus dilakukan cross check tadi atau dilakukan evaluasi tadi. Satu dari sisi targetnya apakah sudah, sesuai, kemudian yang kedua itu adalah, dari sisi, metode evaluasi kinerjanya, itu apakah memang sudah objektif, artinya jauh dari faktor subjektivitas gitu. Karena dalam dunia kerja kadang juga ada subjektivitas ya, artinya karena dekat, karena mungkin, dia, cukup interaksinya, dekat gitu ya, maka akhirnya dia diberikan, penilaian yang bagus. Makanya perlu, secara evaluasinya itu targetnya dilihat lagi apakah sudah sesuai atau belum. Dan, cara me-maintain-nya itu memang kalau untuk yang kuning ini karena anomali, maka, yang dilakukan itu adalah kita akan lihat, dalam menilai dia itu kita perlu track record, konsistensi. Artinya kita akan lihat 3 tahun, di rentang 3 tahun Mas Imdad. Jadi kalau misalkan, oh dalam tahun ini nih, misalkan Mas Imdad saya mau promosikan gitu ya. Kita lihat, loh Mas Imdad, catatan penilaian kinerja
tahun 2022 gimana? 2021 gimana? 2020 gimana? Nah, jika nanti lihat dari 3 tahun itu akan kelihatan apakah konsisten ataukah anomalinya itu memang terkoreksi gitu ya dengan tahun-tahun yang setelahnya atau sebelumnya gitu. Maka itu akan menjadi dasar. Makanya ketika kita menilai kinerja itu dibutuhkan rentang rata-rata itu 3 tahun, sehingga kita bisa lihat ini yang kita butuhkan itu bukan orang yang kinerjanya konsisten 1 kali saja gitu, tapi konsisten kinerjanya. Makanya kalau kita apa namanya menjadi pribadi yang konsisten itu kan sulit gitu ya. Nah, yang dicari perusahaan tuh seperti itu. Pribadi-pribadi yang konsisten gitu. Konsisten dari sisi kinerja, konsisten dari sisi apa namanya attitude, personality seperti itu. Nah, jangan sampai kita misalkan kalau kita hanya fokus kinerja tahun ini saja, misalkan Mas Imdad pas lagi moodnya lagi bagus nih tahun ini gitu ya. Jadi kinerjanya bagus gitu. Tapi tahun sebelumnya misalkan karena lagi misalkan apa ya, misalkan lagi eh, misalkan putus cinta atau apa gitu. Jadi moodnya rendah gitu. Jadi males-malesan gitu. Kemudian nggak masuk kerja atau mungkin nggak semangat lagi dalam kuliah atau apa gitu. Nah, yang diperlukan konsisten gitu. Makanya kalau kita lihat kalau kayak di kampus tuh eh, bukan IPK semester gitu ya, bukan yang IP per semester, tapi yang indeks kumulatif kan. Artinya untuk menguji konsistensi itu tadi. Sebenarnya kita di rentang konsistensi seperti apa sih? Seperti itu Mas Indat. Ya, gimana Mas Imdad, ada tanggapan? Baik Pak, berarti izin menyimpulkan. Berarti kalau mungkin orang-orang yang ada di bagian kuning ini ya Pak, termasuk anomali ya Pak ya. Iya, termasuk Gimana anomali. tentunya gimana tadi perlu dilakukan evaluasi terkait apakah kita ngasih targetnya ini terlalu mudah atau gimana. Terus penilaiannya itu udah objektif atau ternyata subjektif. Dan yang penting tadi ya Pak, harus dilihat track recordnya selama dalam kurun waktu 3 tahun biar kita tahu konsistensi orang itu bagaimana ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya, benar. Baik, terima kasih Terima Pak kasih Rahman. Mas Indat. Ya, baik. Selanjutnya ini ada Aisyah ya. Silakan Aisyah. Aisyah Rosida. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Misbah. Saya mohon izin bertanya, seperti yang kita ketahui juga ya Pak Rohman, bahwa saat ini tuh dikenal dengan istilah menjadi generalis atau menjadi spesialis. Nah, bagaimana sih Pak cara manajemen karir atau bagaimana sistem manajemen karir bagi orang yang generalis, baik dari diri kita sendiri maupun dari perusahaan yang menerima karyawan generalis ini Pak? Terima kasih. Wah, bagus nih pertanyaannya nih. Jadi memang sekarang di beberapa perusahaan atau mungkin kita juga terbiasa mendengar gitu ya bahwa spesialis atau generalis gitu. Bahkan di beberapa perusahaan itu juga ada manajemen karir yang memang didesain khusus itu adalah manajemen karir spesialis. Jadi itu ada di desain gitu. Nah, biasanya memang manajemen karir spesialis itu untuk posisi-posisi yang memang dia spesifik gitu ya. Contoh waktu saya di tambang gitu ya untuk misalkan posisi-posisi analis biasanya yang memang dia butuh 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 analisa yang secara background technical atau kayak hidrogeologis, kemudian mine planning analis, kemudian apa namanya main ekonomik gitu ya, itu kan posisi-posisi jarang gitu ya di pasaran gitu ya. Dan karena posisinya itu jarang di pasaran, kemudian di organisasi juga posisinya sedikit gitu ya, sehingga nggak mungkin misalkan ada posisi misalkan kayak tadi contohnya apa namanya main ekonomi yang istilahnya yang dia apa namanya merencanakan sebuah perusahaan tambang baik itu teknik eksplorasinya tapi dihubungkan dengan
financial ekonominya gitu ya, apakah ekonomis atau tidak, termasuk dari sisi cadangannya itu seperti apa, nilai ekonominya, teknik-teknik yang digunakan seperti apa. Nah, itu kan juga terbatas. Biasanya posisi itu akan nginduk di manajer mining misalkan. Nah, untuk menjembatani itu biasanya di perusahaan itu mendesain posisi karir spesialis. Artinya dengan jalur spesialis itu mungkin namanya dia tetap tidak ada embel-embel manajer, tidak ada embel-embel direktur gitu ya. Tapi secara rentang kepangkatan sama rentang gajinya dia sudah masuk bahkan setara dengan level manajer itu. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu kalau di sistem di perusahaan untuk karir spesialis atau di perusahaan desainnya seperti itu. Nah, sekarang kalau secara pribadi mau jadi generalis atau mau jadi spesialis gitu ya. Nah, kalau saya cerita saya pribadi, saya background saya fisika gitu ya. Saya background saya fisika, jadi sudah terbiasa ngitung-ngitung lah ya pokoknya intinya gitu ya. Nah, waktu saya masuk karir di Sampurna dulu, saya adalah seorang generalis. Karena saya HR di kawasan Indonesia Timur yang menaungi Makassar sampai Papua waktu itu, di mana saya handle semuanya di situ. Jadi mau rekrutmen saya handle, mau HRIS yang kaitannya dengan payroll penggajian saya handle, mau yang sifatnya facility itu saya handle, termasuk yang kaitannya dengan kaitannya dengan attendance system, yang kaitannya dengan teknologinya saya juga handle gitu ya. Termasuk dengan servicesnya juga saya handle. Nah, saya generalis, jadi semua aspek saya handle. Nah, kemudian bagusnya apa? Saya sebagai generalis, saya tahu semuanya gitu. Saya bisa tahu semuanya. Jadi walaupun tidak dalam, tapi saya tahu semuanya. Ngomongin masalah pengaturan jadwal kerja saya tahu, ngomongin masalah rekrutmen saya tahu, ngomongin masalah payroll, kompensasi saya tahu, ngomongin masalah bisnis partnering saya tahu. Nah, jadi ketika saya masuk Unilever, maka dalam proses interview, dalam proses saya menyampaikan sebagai portofolio pekerjaan saya sebelumnya, maka itu menjadi nilai tambah di situ gitu. Akhirnya saya bisa masuk di Unilever. Nah, singkat kata di Unilever saya awalnya masih di generalis waktu itu. Karena mungkin dianggap saya punya experience generalis, saya di generalis. Nah, lama-lama tahun ketiga, keempat, saya diarahkan ke spesialis gitu ya. Mungkin karena atasan saya melihat saya kok senang di bagian data analis gitu. Akhirnya saya masuk menjadi HR data analis. Jadi yang menyajikan analisa-analisa data untuk laporan-laporan ke direksi waktu itu gitu ya. Jadi saya handle itu, termasuk analisa kompensasi kaitannya dengan remunerasi itu kan termasuk jalur spesialis juga kalau di human resource gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya pindah ke Adaro itu lewat jalur spesialis karena waktu itu Adaro mencari posisi remuneration compensation analis itu di Adaro. Jadi saya masuk ke sana lewat jalur spesialis. Jadi saya masuk Adaro, saya handle murni remunerasi, mulai dari grading system, mulai dari teknik penyusunan skala gaji itu bagaimana, kemudian sistem promosi nanti akan seperti apa. Nah, saya masuk di situ. Nah, lama-lama otomatis di Adaro itu kan perlu ada karir gitu ya. Lama-lama saya naik ke posisi asisten manajer. Nah, di asisten manajer itu kan dia tidak hanya handle spesialis saja. Waktu itu saya handle-nya asisten manajer, yang fungsi yang saya handle itu ada fungsi remunerasi, ada fungsi payroll, kemudian ada fungsi rekrutmen sama training. Jadi ya sudah, akhirnya saya handle di situ, balik lagi sebagai generalis di asisten manager human resource services operation namanya. Seperti itu. Jadi handle di situ. Nah,
Kemudian setelah di Adaro, saya ada tawaran di PLTU, posisinya Human Resource Manager. Otomatis di Human Resource Manager itu kan nggak bisa kita handle-nya spesialis saja. Nah, padahal waktu itu saya belum pernah handle yang berkaitan dengan industrial relation atau yang kaitannya dengan serikat pekerja atau perselisihan dan lain sebagainya. Saya belum pernah handle karena handle saya hanya lebih ke operasionalnya gitu ya, rekrutmen, training gitu ya. Tapi begitu saya masuk ke Python, saya harus berhadapan dengan serikat pekerja, serikat buruh, harus berhadapan dengan penyusunan PKB atau peraturan perusahaan, menghadapi konflik dengan karyawan itu kan belum pernah saya hadapi gitu ya. Tapi mau tidak mau saya harus hadapi itu gitu ya. Sebagai seorang generalis di posisi manajerial gitu. Nah, kalau kita hanya fokus kepada spesialis saja gitu ya, maka ya nanti kalau kita punya target karir yang jelas di posisi spesialis nggak apa-apa gitu ya. Tapi biasanya posisi spesialis itu hanya ada pada perusahaan-perusahaan besar atau punya karakteristik tertentu. Misalkan contoh nih, perusahaan-perusahaan seperti Unilever atau seperti Aqua atau Danone gitu ya, yang dia karyawannya itu sampai 6.000 sampai 10.000, itu dia ada posisi khusus itu namanya Total Remuneration Manager gitu ya. Total Remuneration Manager. Nah, itu memang karirnya ya dari yang dicari itu adalah karir spesialis orang-orang yang ahli di bidang compensation gitu ya atau remunerasi. Nah, itu dia bisa tuh nyari di sana. Jadi dia akan nyari kandidat-kandidat yang memang punya pengalaman di situ. Atau di perusahaan lain misalkan yang dia memang karyawannya banyak dan berbasis IT, maka dia akan ada posisi khusus Human Resource Information System Manager gitu ya. Maka yang akan mengisi di sana itu adalah mereka-mereka yang dia memang secara track jalur karirnya itu adalah ya tadi dia HRIS spesialis, kemudian dia di IT gitu ya, atau dia di payroll system management gitu, dia akan masuk ke situ gitu ya. Nggak akan bisa yang rekrutmen ngisi ke situ, nggak bisa gitu. Misalkan teman saya waktu saya di asmennya operation, teman saya di rekrutmen dia nggak tahu payroll gitu. Tapi balik lagi gitu ya, untuk eh, biar kita punya opportunity yang luas, maka kesempatan atau exposure kita atau istilahnya portofolio kita itu harus luas juga gitu biar kesempatannya juga luas. Kalau misalkan sudah luas kan kita tinggal milih nanti. Misalkan oh mau berkarir di spesialis, oh mau berkarir di generalis, itu silahkan gitu. Seperti itu. Makanya saya waktu awal karena saya sudah generalis, saya ngambil sertifikasi SDM itu Human Resource Generalis Certification. Saya ngambil itu gitu. Dan saya nggak pernah ngambil yang sifatnya spesialis gitu. Tapi akhirnya di perjalanan waktu saya akhirnya ngambil yang industrial, saya ngambil yang kemudian yang development, yang interview saya juga ngambil seperti itu. Jadi seperti itu Mbak Aisyah. Jadi kalau untuk target boleh spesialis sama generalis itu menjadi planning kita gitu ya. Tapi dalam hal kita belajar jangan batasi spesialis dan generalis tadi gitu. Kalau perlu ya generalis dulu aja nggak apa-apa gitu. Jadi kita bisa tahu semuanya tentang SDM gitu. Nanti kalau teman-teman sudah berkarir di human resource gitu ya, bukan saya promosi enggak gitu. Pasti teman-teman ketagihan pengen di SDM terus gitu. Kayak saya nih fisika gitu ya, nyemplung di SDM, akhirnya ya ketagihan pengen di SDM, akhirnya S2-nya ngambil SDM, S3-nya sekarang saya di UB juga SDM juga gitu ya. Karena pengen ya portofolionya itu nyambung gitu ya, karena sudah kadung cinta sama SDM gitu ya. Baik, luar biasa Pak Rohman. Ya, selanjutnya silakan Dani Aska. Baik, terima kasih Pak Rohman. Terima kasih Mbak Isa. Ya, Dani bisa langsung sebelumnya izin bertanya, Pak, sudah masuk belum ya suaranya, Pak? Sudah.
agak putus-putus sedikit tapi. Oh, baik Pak. Suaranya putus-putus, Oke, Aska. baik Pak. Izin bertanya Pak, ini Iya, sudah jelas belum Pak ya sudah. sekarang? Seorang individu yang para mahasiswa Pak, yang mungkin kedepannya bakal mengejar karir dia masing-masing, itu sejauh mana kita harus mengikuti passion dalam memilih karir Pak, dan sejauh mana faktor finansial ini nanti menjadi pertimbangan utama, dan di titik mana kita harus mengikuti passion dan kapan sebaiknya kita fokus pada aspek finansial dalam manajemen karir kita, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Makasih, Mas Dani. Ini pertanyaannya juga bagus gitu ya. Artinya ada korelasi manajemen karir, passion, sama finansial gitu ya. Nah, tapi sebenarnya finansial itu sebenarnya di ujung lah ya. Artinya ujung dari manajemen karir itu kan sebenarnya financial stability, ekonomi gitu ya. Maka itu sebenarnya kita taruh di ujung gitu ya. Artinya kalau saya misalkan diajari mentor-mentor saya itu bahwa apa karir goal kemudian financial goal itu taruh di ujung gitu ya. Nah, yang di awal itu adalah kita sendiri gitu ya. Tadi misalkan yang tadi relate pada ditanyakan oleh Mbak Aisyah tadi, nah kita sendiri itu seperti apa gitu. Kita membatasi knowledge kita atau enggak gitu. Kita membatasi area untuk kita belajar lebih atau enggak gitu. Jadi kembali ke kita dulu gitu ya dalam hal manajemen karir. Makanya tadi di aspek paling awal di step manajemen karir itu kan adalah self assessment gitu ya. Jadi ya coba nih kita sekarang self assessment, nggak usah jauh-jauh berpikir nanti akan bekerja di mana dulu. Mungkin self assessment aja dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya. Kira-kira seperti apa nih potret mappingnya gitu ya. Misalkan tadi portofolio yang kita sudah kumpulin ini apa saja gitu ya. Terus kemudian area-area apa saja sih yang belum kita pernah sama sekali coba gitu ya. Misalkan teman-teman yang misalkan belum pernah mencoba jadi volunteer atau belum pernah nyoba misalkan ikut PKM gitu ya. Apa namanya? Ya sayang gitu karena kalau sudah bekerja contoh nih PKM, kalau sudah bekerja susah gitu. Kayak saya nih, kalau sudah bekerja mau nulis aja susah gitu ya. Padahal judul mungkin banyak di perusahaan, tapi mau nulis aja susah. Kayak disertasi tesis aja, mau nulis aja susah gitu, karena waktunya sudah nggak ada. Nah teman-teman, mumpung masih kuliah, ya coba gitu. Kalau misalkan karena PKM itu termasuk portofolio loh. Teman-teman kalau nulis CV, sekarang coba kita self refleksi saja. Kalau teman-teman misalkan targetnya pengen bekerja nanti ya di sebuah perusahaan, coba kalau kita self refleksi, apa yang akan kita tulis di CV gitu. Misalkan poin plus apa dari kita yang akan kita tulis di CV itu apa? Coba itu jawab sendiri dulu. Misalkan, oke, saya ada Pak, saya pernah ikut PKM gitu ya. Tidak harus juara loh ya gitu ya. Kan juara itu adalah sama kayak tadi finansial. Itu kan juara itu kita taruh di akhir gitu ya. Tapi prosesnya dulu nih gitu ya. Misalkan, oh saya pernah Pak ikut PKM tapi gagal, nggak masalah gitu. Tapi kan di CV kita bisa tulis dengan bahasa yang sedikit hiperbol, kita tulis misalkan experience atau mungkin achievement. Achievement misalkan pernah mengikuti PKM tingkat universitas dengan judul ini. Kan tidak harus menyebutkan harus juara gitu ya. Tapi itu sudah jadi poin plus di CV. Daripada kosongan gitu ya. Atau misalkan teman-teman yang misalkan ya nggak usah jauh-jauh aja teman-teman yang di organisasi misalkan di BEM atau mungkin di jurusan gitu ya. Teman-teman yang jadi ketua kan tetap satu, jadi sekretaris kan tetap satu gitu ya. Tapi apakah yang anggota nggak boleh nulis di CV misalkan experience sebagai member dari himpunan mahasiswa jurusan ekonomi misalkan kan sah-sah saja gitu ya. Atau yang sudah pernah terlibat kepanitiaan misalkan handling difficult situation during
UB Technopreneur Expo misalkan sebagai komite, kan sah-sah saja gitu. Tinggal kita menulis dan menghiperbolakan itu di CV gitu, biar itu bisa menjual gitu. Nah, balik lagi tadi, jadi step di awal dalam manajemen karir itu yaitu kita mapping aja dulu, mapping strength dan weakness kita termasuk portofolio, terus dari situ kira-kira action kita apa nih? Seperti halnya teman-teman nih, semester 5, 3 tahun lagi action kita apa nih gitu ya, untuk mempersiapkan kita. Kalau misalkan teman-teman pengen jadi HRD, action kita apa nih 3 tahun lagi gitu. Kita coba checklist aja dulu gitu, checklist dulu gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ya tinggal kita coret, oh ini sudah, ini belum gitu. Nah, biar secara secara apa karir ini apa planning-nya itu roadmap-nya itu ada gitu. Kan kita apa namanya syukur-syukur kita punya roadmap gitu ya. Jadi kita tahu kita masih on the track atau enggak gitu ya. Kita masih di jalur yang benar atau enggak. Kalau sudah melenceng ya kita balik lagi jalur yang benar gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian kalau dari sisi passion gitu ya. Passion itu harus kita identifikasi juga gitu. Passion harus kita identifikasi juga karena itu kan bagian dari mapping tadi, strength dan weakness tadi gitu ya. Kalau kita punya passion people oriented ya itu adalah masuk dari strength kita gitu. Sehingga itu teman-teman bisa jadi modal untuk jadi apa namanya, misalkan HRD. Sama seperti halnya saya waktu interview dulu gitu ya, sama penginterview ditanya, "Jurusan apa?" gitu, "Fisika." "Loh kok nggak ngajar kamu?" gitu. "Kenapa kok ngelamar jadi HRD?" gitu. "Alasanmu apa pengen jadi HRD?" gitu. Ya saya jawab aja, waktu itu saya bilang, "Iya, memang saya harusnya bisa ngajar, tapi, dalam, apa, beberapa aktivitas saya di kampus tidak hanya kuliah, tapi saya juga aktif di organisasi dan salah satunya mungkin itu, berkaitan dengan passion saya untuk bisa handle dengan people gitu. Makanya saya tertarik untuk mencoba di HRD, dia bilang gitu aja. Ya itu kan, apa, kaitannya dengan passion seperti itu dan, eee, apa, kadang memang ini ya, apa namanya, dengan kita passion, kerja sesuai passion itu kan kita lebih enjoy gitu ya. Kalau kayak misalkan di HRD itu kan kalau nggak passion, waduh, pusing juga gitu karena, berkaitan sama orang gitu ya, dikomplain, harus siap dikomplain, harus siap diprotes, harus siap, istilahnya didemo kalau salah kebijakan kan kita bisa didemo juga gitu ya. Harus siap juga mungkin, sidang kalau misalkan, kita dikomplain terus maju ke dinas tenaga kerja atau mungkin ke pengadilan hubungan industrial, ya kita harus siap ngadepi gitu ya. Dan, itu konsekuensi juga gitu. Jadi ya silahkan ya temukan passion-nya, ya tapi apapun itu, jika memang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu juga hasilnya sama aja kok. Artinya passion oke gitu ya, tapi yang penting usaha gitu. Kalau passion nggak ada usaha juga sama aja gitu. Mungkin itu, Pak Misbah, mohon maaf Ya, kepanjangan. ya baik. Aska gimana? Cukup ya? Baik. Nah, sekarang ke lanjut ini lumayan ini ya, ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rizky dari kelas BA. Silakan Rizky. Suaranya belum kedengaran Rizky. Coba dicoba lagi. Ya, silakan. Baik, Sempat. terima Ya. kasih kesempatannya Pak Misbah. Selamat malam Pak Rohman. Saya di sini izin bertanya, menurut Bapak itu di usia ideal atau umur berapa sih kita harus berhenti atau kita harus menetap di suatu perusahaan atau organisasi? Takutnya nanti kesukaan pindah-pindah nggak kerasa udah kepala tiga gitu. Jadi nggak ada yang mau nerima lagi setelah resign. Begitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi memang, planning kita untuk
istilahnya manajemen karir itu kan juga tidak terlepas dari company-nya gitu ya. Sama seperti halnya saya tadi sampaikan bahwa PLTU ini kan company keempat saya gitu ya. Nah, sebenarnya mau ada yang lebih ekstrim lagi gitu ya. Ada teman yang dia sebelumnya Trakindo, kemudian habis dari Trakindo dia ke Adaro, kemudian sama saya, kemudian dari Adaro dia ke Johnson Johnson, habis dari Johnson Johnson dia ke Pertamina, habis Pertamina dia ke Pos Indonesia, habis dari Pos Indonesia dia ke FedEx Express, terus habis dari FedEx dia kemarin ke Tripatra, terakhir Tripatra Engineering. Nah itu, wah dia cepet banget ya pindah-pindahnya. Tapi memang idealnya istilahnya kita itu siklus dalam karir itu kalau saya dikasih tahu mentor saya ya, bukan ini dari saya gitu ya. Apa namanya ini kan di luar dari referensi buku ya, tapi hanya lebih ke sharing aja gitu ya. Nah, kalau dari sisi mentor saya itu sama seperti halnya learning curve tadi gitu ya. Kita dalam siklus bekerja itu di perusahaan itu sebenarnya 5 tahun gitu ya. Tahun pertama itu kita istilahnya tahun inilah ya eksplorasi gitu. Kita mapping, kita identifikasi gitu ya. Nah, tahun kedua itu kita eh, sudah mulai adaptasi tahun kedua gitu ya. Nah, tahun ketiga itu kita sudah mulai identifikasi apa sih yang ide-ide yang akan kita terapkan gitu ya. Nah, tahun keempat itu kita implementasi ide kita. Kemudian tahun kelima itu kita maintain sustainability dari ide kita gitu yang berdampak kepada organisasi. Nah, artinya cycle itu sebenarnya 5 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pindah dalam kurun waktu itu mungkin hanya setahun, 2 tahun itu 2 tahun itu masih baru di fase adaptasi gitu ya. Tahun ketiga karena teman-teman baru punya ide nih gitu. Punya ide aja untuk mengkonstruksi ide, kemudian menjalankan aja itu kan butuh waktu gitu ya. Sampai ide itu sukses gitu ya. Itu mungkin baru tahun ketiga, tahun keempat. Tahun kelima itu teman-teman memastikan kalau teman-teman nggak ada di situ, teman-teman pindah ke tempat lain, ide itu masih berkelanjutan. Jangan sampai teman-teman nggak ada ide atau mungkin sesuatu hal yang teman-teman terapkan itu berhenti gitu. Maka itu perlu di-maintain, dipastikan sustainability-nya gitu. Jadi sebagai seorang profesional gitu ya, kita kan nggak mungkin kita pindah ke perusahaan. Jadi kita akan bangga kalau pindah company kita sudah meninggalkan sesuatu di situ gitu. Kalau misalkan baru setahun kita baru punya baru ya, kenal, baru adaptasi gitu ya. Itu kan adaptasi itu kan nggak mudah gitu ya. Apalagi mau merubah gitu. Nah, itu butuh proses. Nah, kalau saran saya selama memang teman-teman pindah itu sudah memastikan dari sisi aspek tadi gitu ya, aspek knowledge teman-teman pindah, syaratnya knowledge teman-teman nambah, gitu ya. Artinya, kalau pindah knowledge-nya belum nambah kan, gimana gitu kan. Misalkan saya nih baru setahun di PLTU, kemudian saya mau pindah, padahal saya belum tahu nih bisnis proses PLTU, tantangannya bagaimana gitu kan, nggak ada hal lebih yang saya dapatkan sebagai knowledge gitu ya. Nah, jadi knowledge harus dipastikan nambah. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah ya teman-teman sudah, eee, istilahnya ada hal-hal baru yang teman-teman sudah perbaiki di situ gitu. Nah, kalau teman-teman pindah nge-running bisnis as it is itu, sama seperti sebelumnya. Misalkan sebelumnya saya, terus Pak Misbahun masuk. Pak Misbahun hanya ngejalanin yang saya jalanin gitu, kan nggak ada nilai tambahnya gitu. Nah, kan itu adalah bentuk dari komitmen profesional kita gitu ya. Ya seperti itulah. Artinya sama seperti halnya kita kuliah lah, misalkan teman-teman kuliah S1 lulus gitu. Kalau teman-teman istilahnya masih secara pola pikir, secara kontribusi, kok kayaknya saya kuliah sudah 4 tahun, dengan 4 tahun yang lalu saya masih sama-sama aja ya, masih saya kayak gini-gini aja, ya itu berarti kan ada something wrong gitu ya. Sama dalam hal bekerja juga seperti itu. Jadi, apa, pindah kerja, itu adalah salah satu bentuk
akselerasi manajemen karir. Jadi akselerasi karir planning kita gitu. Kayak saya nih, kalau saya di Unilever terus, mungkin akan nunggu 10 tahun bisa saya naik jadi asmen gitu ya. Kalau saya di Adaro, karena di sistem kepegawaian itu kan mirip kayak di PNS gitu. Misalkan ada golongan grading system kan ada ya. Nanti kita belajar grading system. Misalkan grading 3A, 3B, 3C. Itu dia ada syaratnya untuk naik dari 3A ke 3B itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau misalkan contoh kayak di Adaro, dia boleh naik dari 3A ke 3B kalau dalam 2 tahun terakhir itu kinerjanya itu excellent gitu. Kalau kinerja yang star tadi, yang di ujung pojok kanan itu, kalau kinerjanya yang hijau di tengah-tengah di bawahnya star, dia akan naik itu sekitar 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi nggak mungkin misalkan kayak saya nih di Adaro baru naik asmen, kemudian ada posisi manajer kosong di atasnya. Nah, itu nggak bisa saya naik ke situ. Apa namanya? Kemudian setahun kemudian naik, nggak bisa. Jadi ya kita harus tadi, kenapa kok syaratnya harus kinerjanya 2 kali excellent, itu memastikan gitu bahwa dia perform dulu di posisi itu. Bahkan ada mentor yang bilang, "Kamu boleh pindah, tapi perform dulu di sini. Kalau kamu nggak perform di sini, kinerjamu bagus dulu di sini, kamu nggak boleh pindah," gitu. Seperti itu. Jadi, apa namanya, hal-hal seperti itu yang memang harus diperhatikan. Tapi pindah company itu, penting untuk akselerasi karir tadi. Misalkan kalau saya di Adaro tadi, wah nunggu nih, saya sudah asmen, saya lihat saya harus excellent nih 2 tahun, nggak mungkin nih excellent 2 tahun nggak mungkin. Setahun aja excellent tuh sudah hebat gitu, kalau konsisten 2 tahun kan berat gitu ya, mempertahankan kan lebih berat. Jadi begitu saya ada peluang, oh manajer nih gitu, karena misalkan kayak saya punya target, usia usia 35 saya harus manajer, jadi saya harus pindah gitu. Usia 30 saya harus asmen gitu. Ya sudah, kalau misalkan saya konsisten dengan target itu, ya saya harus akselerasi dengan cara pindah company tadi, Mas Rizky. Ya, gimana? Si Rizky ada tanggapan? Sudah sangat menjawab, Pak. Oke, baik. Sudah tercerahkan. Alhamdulillah. Baik, saya langsung ke Irfan. Irfan masih aktif? Ya, silakan Ya, Irfan. oke, baik. Terima kasih Pak Rohman. Izin bertanya. Saya izin bertanya. Jadi saya ada experience ketika magang itu, Pak. Itu saya ketika interview, pertanyaan interview dengan experience kita itu bersinggungan. Jadi sama gitu. Jadi kayak experience yang saya punya dan apa yang passion yang saya miliki itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan interview gitu Pak, jadi nyambung. Nah, tapi ketika saya keterima di tempat magang saya itu ternyata job desk yang diberikan itu tidak sesuai gitu Pak dengan ekspektasi dan experience yang saya punya gitu. Nah, ketika berhadapan dengan hal tersebut itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah baiknya kita terbuka atau ngomong langsung ke leader departemen kita atau dari kitanya yang harus menyesuaikan diri, Pak. Nah, selanjutnya ketika misalkan kita menjadi leadernya itu apa yang harus kita lakukan terhadap karyawan seperti itu, Pak? Mungkin itu aja pertanyaan saya, Pak. Ya baik, terima kasih Mas Irfan. Jadi memang ketika teman-teman magang itu sebenarnya adalah kesempatan emas ya. Artinya kalau teman-teman magang itu kesempatan emas atau pintu awal untuk teman-teman itu masuk ke dunia kerja. Jadi manfaatkan kesempatan magang itu sebaik mungkin gitu ya. Kalaupun terjadi tadi yang disampaikan oleh Mas Irfan ketika kita magang itu kan kalau zaman dulu saya masih ada tuh magang apa namanya di tempat ini malah kerjaannya disuruh fotokopi, disuruh ini ngeprint dan lain sebagainya gitu ya. Itu saya juga ngalami seperti itu gitu ya. Nah, tapi yang harus kita setelah saya sekarang sebagai HRD saya baru sadar juga gitu bahwa yang magang itu memang salah satu kesempatan emas kita gitu untuk masuk di dunia kerja. Makanya kita harus optimalkan itu gitu. Nah, cara mengoptimalkannya seperti apa gitu ya? Satu gitu ya
kita boleh gitu ya, misalkan nggak sesuai tadi seperti Mas Irfan tadi, misalkan magangnya karena teman-teman di FEB magangnya misalkan di SDM gitu ya, tapi teman-teman hanya disuruh ngopi form interview gitu ya misalkan, atau hanya suruh milah-milah CV gitu ya misalkan seperti itu. Nah, teman-teman boleh aktivitasnya seperti itu, tapi kan bukan ada batasan teman-teman untuk bisa tahu tentang hal lain selain itu gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kreativitas dari teman-teman semua gitu ya untuk memanfaatkan selama proses magang tadi, Mas Irfan. Misalkan tadi hanya disuruh milah-milah CV, teman-teman kan juga bisa nanya gitu. Misalkan ini dasarnya apa milah-milah CV, terus oh dasarnya job desk di perusahaan ini seperti apa, boleh tahu nggak gitu. Terus maksudnya job desk ini bagaimana, kan kita bisa nanya di situ. Terus caranya nyusun gimana sih Mbak, Mas gitu. Oh cara nyusun job desk gini 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 gini. Terus kalau sudah jadi job desk nanti hasilnya apa ya Mas gitu. Oh kalau sudah jadi job desk nanti eee, grading lewat job evaluasi. Oh gitu, kalau grading di sini seperti apa Mas? Oh gini gini, kan nggak ada batasan selama itu tidak konfidensial atau tidak dirasa rahasia oleh perusahaan. Jadi, balik ke creativity kita. Ya mungkin ini dosa saya dulu gitu ya, waktu saya magang mungkin ya nurut-nurut aja gitu. Tapi setelah saya di HRD, saya mengamati anak magang gitu, maka sebenarnya ada kok peluang itu, tergantung dari kreativitas kita. Dan ada juga yang kalau kita memang kreatif, kita memang mengoptimalkan magang, itu nggak jarang kita selesai magang, karena kita sudah bagus di situ, kita dirasa oke di situ, itu biasanya balik kampus selesai skripsi ditawari untuk kerja di situ ya, itu yang harapan kita kan seperti itu gitu ya. Nah, makanya kreativitas itu penting, kemudian yang terpenting di magang itu juga kita belajar suasana kerja, lingkungan kerja, karena kan kalau di kampus kan beda dengan lingkungan kerja. Kalau misalkan kita bisa tahu lingkungan kerja, begitu kita masuk kerja nanti kita nggak kaget lagi gitu. Jadi nggak butuh waktu lama untuk adaptasi gitu ya, seperti itu. Jadi, poin kedua itu. Nah, poin ketiga itu, dengan kita magang tadi itu adalah sarana networking kita gitu ya, sarana networking kita. Jadi memanfaatkan networking itu gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nih magang kita nggak punya networking, kenalnya magangnya sama Noval, sama Aisyah, sama Imdad aja gitu ya. Taunya satu UB saja misalkan, ya nggak, jangan seperti itu, harus tahu yang lintas anak magang yang lain tuh dari mana, terus mereka ngerjain apa, terus kemudian taunya hanya mentornya kita aja gitu. Nah, tapi nggak tahu yang lainnya, harus kenalan, harus kita yang pintar-pintar menempatkan diri dan berinteraksi juga di situ. Makanya ya kuncinya itu gitu. Jadi jangan terjebak dengan paradigma magang itu seperti itu. Jadi ya mumpung masih semester 5 kan, belum magang kan, jadi nanti kalau magang ya coba dirubah seperti itu tadi. Jadi networking gitu ya, kalau perlu sebanyak-banyaknya tahu departemen gitu ya. Terus kemudian lintas anak magang yang lain, terus kemudian pelajari lingkungan kerjanya, terus ya coba kreatif gitu. Jadi kita bisa tahu gitu ya, lebih dari hanya sekedar activity biasa saat magang. Seperti itu Mas Irfan. Ya, gimana Irfan? Oke, baik Pak. Sebenarnya sudah cukup jelas Pak. Namun mungkin ini bukan perandaian sih. Ini pengalaman saya itu Pak. Ketika interview itu lebih sering ditanyakan terkait hubungan saya dengan SDM gitu Pak. Karena ini interview untuk masuk ke posisi Human Capital Generalis gitu Pak. Namun ketika magang itu yang diberikan itu job desk tentang pendataan gitu Pak, seperti pembuatan job desk lalu lain-lainnya itu, jadi lebih fokus tentang data seperti itu. Jadi jarang adanya
komunikasi atau interaksi langsung dengan SDM yang ada di perusahaan itu gitu Pak. Jadi sebenarnya itu Pak yang saya ingin tanyakan. Nah, baiknya jika ternyata yang saya suka itu adalah berinteraksi dengan karyawan atau dengan SDM, namun job desk yang saya diberikan itu job desk berupa pengolahan data seperti itu Pak. Itu apakah baiknya kita ngomong langsung ke leader departemen kita atau ya let it flow aja gitu seperti itu Pak. Iya, terima kasih Mas Irfan. Jadi memang ya tadi ya artinya di HR itu kan luas dan memang kalau ketika kita magang itu kan tadi ada ranah-ranah konfidensial atau rahasia yang mungkin belum bisa diakses oleh kita gitu. Makanya tadi kayak biasanya memang kalau magang itu memang kita secara ini itu kita tidak berinteraksi langsung dengan karyawan. Tapi kayak saya nih misalkan, saya sekarang kan Eee, biasanya saya setiap cycle berapa bulan saya nyari anak magang yang memang, di SDM itu bantu di rekrutmen gitu ya. Maka yang biasanya saya minta ke dia adalah, ya dia akan bantu dari screening CV, terus kemudian dia, preliminary interview untuk, cross check kandidat, terus dia juga bantu juga, nyiapin alat tes gitu ya, terus kemudian dia juga bantu, merekap hasil. Jadi memang, di HRD itu kan kita nggak terlepas dari data, dari proses gitu ya. Nah kalau data ya kita memang harus kuat di HRD gitu dan kita juga butuh gitu orang-orang yang istilahnya memang passion di HRD tapi dia juga passion di data gitu. Sama kayak kita melakukan saya misalkan di analisa gaji gitu ya, itu kadang ya melakukan pemodelan itu juga juga biasa gitu, pemodelan statistik. Misalkan kayak, eee, contohnya misalkan kayak UMK nih, misalkan UMK naik berapa persen gitu ya, terus, kira-kira sampai di level berapa sih, orang akan terkena UMK itu dan kemudian di atasnya itu jika punya budget sekian, itu berapa persen yang kita berikan kenaikan. Nah itu kan juga model-model statistik yang juga kita pakai di situ gitu. Jadi, banyak hal gitu ya, makanya satu juga nih pesan saya juga itu adalah, ya teman-teman itu, harus jago Excel. Kalau teman-teman nggak jago Excel gitu ya, itu teman-teman ketinggalan nanti kalau di dunia kerja. Jadi, fungsi-fungsi logika Excel, di luar dari yang sederhana ya, misalkan if gitu ya, if bertingkat gitu ya. Nah, sekarang kayak penilaian kinerja aja, teman-teman gimana mau ngerekap data penilaian kinerja kalau nggak bisa fungsi Excel if gitu. Misalkan rentang kinerjanya A, B, C, D, E, berarti kan if-nya bertingkat sampai 5, itu kan digunakan terbiasa di dunia kerja juga gitu ya. Atau, report-report pivot table, Excel gitu, itu juga digunakan juga. Ya syukur-syukur bisa makro Excel gitu, tapi saya pun nggak bisa makro Excel. Tapi, mungkin teman-teman yang background statistik itu lebih jago dari kita. Makanya kadang ada, karena memang sudah kita itu harus, driven by data, maka kadang di sebuah perusahaan kadang HRD-nya itu ngerekrut, jurusan-jurusan yang tidak hanya psikologi, manajemen, dia kombinasi, ada psikologi ada, manajemen ada, statistik ada, kemudian teknik ada gitu. Teknik dia biar dekat, misalkan kalau teknik ditaruh di training, otomatis dia akan terbiasa dengan, training-training yang sifatnya teknis. Statistik dia akan terbiasa dengan ngolah data, ngolah ini sistem gitu. Manajemen ya mungkin dia memang pakemnya di manajemen. Psikologi dia terbiasa dengan alat tes. Nah itu kombinasi kan, jadi membentuk, satu organisasi yang kuat gitu, seperti itu. Jadi, apa namanya, kalau kamu diminta analisa apa, rekap data itu ya juga bagus, tinggal, kita gimana, di data itu tidak hanya kan, kemampuan pengolahan data kan ada levelnya, level level paling bawah data is data. Jadi misalkan hanya ada tabel gitu ya, laki-laki, perempuan, jumlah sekian, itu kan data ya is data gitu, nggak ada fungsinya kita tahu itu, hanya raw data aja gitu ya, di Excel gitu. Tapi data yang kedua, data yang bisa memberikan informasi.
ya kita sudah bisa memberikan informasi, oh statistik karyawan perempuan sekian, laki-laki sekian, berarti diversity-nya berapa persen gitu. Kemudian apa namanya populasi by daerah sekian ini sekian. Nah, itu data berupa informasi sudah. Nah, di atasnya lagi itu data itu berupa insight gitu. Nah, misalkan oh insight-nya dengan populasi seperti ini, maka insight-nya itu mayoritas itu misalkan berada di usia misal di gen Y, di gen Y dengan karakteristik sekian. Nah, itu data berupa insight. Nah, di atasnya lagi itu data yang disajikan itu bisa mendorong decision making. Jadi apa namanya? Misalkan saya nih mau ngambil keputusan mengenai HR, ya harus ada data yang bisa saya sebagai bahan decision making gitu. Nah, itu perlu seperti itu. Itu Mas Irfan ya. Oke. Saya kira cukup ya Mas Irfan ya, kita gantian ya. Ya, sudah sangat cukup. Terima kasih Pak Rohman. Ya, ya, oke. Baik, Pak Roman ini masih ada satu lagi, enggak apa-apa ya? Ya, terakhir berarti Pak ya. Ya, oke. Ini terakhir nih Pak ya? Atau gimana? Dari Mas Naufal Arya, silakan Naufal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya apakah suara saya jelas nggih? Jelas Mas Noval, sedikit putus-putus tapi. Oh baik, terima kasih telah diberi kesempatan yang spesial di akhir ya. Jadi saya cukup spesial ini. Ngapunten Pak Aman dan Pak Misbah. Saya mau bertanya mengenai studi kasus yang realistis menurut saya. Saya memahami bahwa di banyak perusahaan itu terdapat mengenai kesesuaian antara generasi dalam dalam karir, jabatan atau tingkatan dalam perusahaan. Nah, itu bagaimana kalau misalkan eh, seorang manajer itu mengalami suatu dilema karena posisinya itu akan tergantikan dengan bawahannya yang karirnya akan naik gitu ya. Itu akan menggantikan posisi manajer tersebut karena memang ada perbedaan generasi baby boomers dan generasi milenial seperti itu. Eh, tetapi kinerja orang yang generasi baby boomers ini mungkin secara sektor-sektor pekerjaan yang memerlukan pengalaman lebih atau keterampilan dari jam terbang itu mungkin lebih baik, tapi untuk masalah IT tidak terlalu baik. Nah, karena posisinya menggeser ini kan menjadi dilema, juga ada tekanan stres dari perusahaan sehingga membuat manajer itu menjadi stres. Itu sikap etisnya perusahaan menanggapi hal seperti itu menurut Pak Roman itu seperti apa gitu Pak untuk jabatan seperti itu. Terima kasih. Iya, kalau kita ya memang kalau di level manajemen gitu ya, semakin tinggi jabatan itu komitmen untuk kita itu istilahnya komitmen untuk kita itu tahu kalau misalkan tahu diri lah, kalau misalkan kita nggak perform itu ya harus out itu wajib gitu. Makanya kalau kita lihat gitu ya secara hubungan kekaryawanan itu yang terikat dengan perjanjian kerja, yang terikat dengan serikat pekerja, itu umumnya itu kan sampai di level non manajerial gitu ya. Nah, tapi kalau di level manajerial itu sudah tidak terikat dengan serikat pekerja, tidak terikat dengan peraturan itu. Dia memang ya setiap waktu, setiap saat ya perusahaan kalau misalkan menilai kinerjanya nggak perform ya harus ganti gitu ya, harus siap untuk konsekuensinya diganti seperti itu gitu ya. Nah, itu sudah risiko semakin ke atas itu semakin seperti itu, kontrak by performance sudah gitu. Kalau direktur-direktur makanya kalau direktur-direktur itu kan ada yang sampai setahun ganti gitu ya. Yaitu sesuatu yang wajar karena mereka
kontraknya ya kontrak by performance gitu ya. Tidak ada mereka kemudian setahun diganti terus ada perselisihan karena nggak mau diganti gitu, nggak ada gitu. Tapi kalau di level pekerja gitu ya, itu mungkin masih ada. Nggak usah jauh-jauh, digeser aja mereka bisa perselisihan gitu ya ke tenaga kerja gitu. Karena ya mereka sangat eh, terikat banget oleh term and condition seperti itu. Tapi kalau semakin ke atas enggak. Nah, makanya salah satu di konsekuensi di manager level itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan persepsi bahwa akan diganti dan lain sebagainya, itu mau tidak mau itu memang sudah harus gitu ya. Kenapa? Karena salah satu target dari manajer itu biasanya itu adalah bagaimana dia punya punya yang namanya itu suksesor atau siapa yang menggantikan. Dan di dalam suksesor itu dia sudah harus mengidentifikasi apa misalkan saya nih berhenti kira-kira setahun kemudian kira-kira Mas Noval bisa nggak ganti saya? Terus kalau dalam 3 tahun kemudian misalkan Mas Imdad bisa nggak ganti saya? 5 tahun kemudian bisa nggak Mbak Ayu ganti saya? Misalkan seperti itu. Nah itu ada di situ. Makanya nanti kalau kita belajar besok ya di pertemuan berikutnya kan succession planning. Nah itu juga bagian dari situ bahwa tujuan dari succession planning itu memastikan bahwa setiap posisi itu tidak ada yang nggak tergantikan gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi sudah harus siap digantikan. Nah dengan metode succession planning itu tadi bahkan dia sekarang nggak ada, itu sudah harus ready succession-nya itu siapa gitu ya. Semakin bagus organisasi, semakin ada succession yang ready dalam waktu cepat gitu. Itu semakin bagus seperti itu. Dan semakin bagus organisasi itu adalah organisasi yang punya suksesornya itu dari dalam. Jadi tidak melakukan perekrutan dari luar seperti itu. Jadi seperti itu Mas Noval gitu ya. Tidak melihat apakah gen Y, gen X, ya itu yang penting memang secara kompetensi, secara potensi tadi itu dia sudah sesuai. Oke, baik. Gimana Noval? Cukup? Baik, sudah cukup, Pak. Terima kasih sudah menjawab. Baik, ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan disampaikan ya. Kita sampai akhirnya di penghujung acara kuliah kita pada malam hari ini. Memang kita mulai pukul 18 dan berakhir maksimal jam 8 ya. Ini sudah hampir mentok ini, luar biasa. Terima kasih ya sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Rohman Hidayat dan teman-teman, jangan khawatir karena kita masih punya 2 pertemuan lagi insya Allah dengan beliau. Materinya juga tidak kalah menarik ya, karena juga masih merupakan bagian dari mata kuliah kita di Human Resource Planning. Mungkin sedikit saya informasikan untuk catatan kita. Nanti kita masih ada di pertemuan ke-11, insya Allah tanggal 2 November, hari Kamis. Itu materinya adalah training and development, ya, pelatihan dan pengembangan. Kemudian tadi sempat sedikit disinggung ada succession management atau succession planning. Itu di pertemuan ke-14, insya Allah hari Kamis tanggal 23 November, waktunya sama seperti hari ini. Jadi saya kira itu sebagai tambahan informasi. Dan barangkali Pak Rohman ada yang ingin disampaikan closing statement kepada teman-teman mahasiswa sebelum kita tutup. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas waktunya, atas diskusinya, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa gitu ya. Artinya saya juga belajar dari pertanyaan teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan sharing yang bisa saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan ya mudah-mudahan juga di sisa semester gitu ya. Artinya 3 semester itu teman-teman bisa coba melakukan karena topiknya ini adalah manajemen karir gitu ya. Coba teman-teman lakukan mapping gitu ya. Bagaimana flashback
dari semester 1 sampai sekarang dan rencana ke depan seperti apa dan target teman-teman nantinya seperti apa dan apa sih yang harus teman-teman persiapkan ke depan sisanya gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kelas kolaborasi yang disajikan oleh UB dan Bapak dosen di UB ini juga salah satu ini ya bentuk teman-teman juga bisa lebih mengenal, lebih ready dan juga mudah-mudahan tentunya lebih siap nantinya ya dalam menyongsong dunia kerja atau mungkin pasca setelah lulus gitu ya apapun itu nanti keinginan teman-teman semuanya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Selamat Ya, malam dan selamat istirahat. ya, terima kasih kembali Pak Rohman Hidayat. Baik, saya kira cukup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin beberapa hal yang ingin saya garis bawahi dari penjelasan beliau tadi, bahwa manajemen karir ini memang penting sekali. Jadi bukan hanya sekedar sebuah apa namanya upaya untuk membahas tentang pencapaian tujuan dalam karir kita, karir seseorang di dalam organisasi, dalam perusahaan. Tapi yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Roman tadi, ternyata kita harus punya pemahaman diri yang baik, kemudian perencanaan yang bagus juga ya, kemudian pengembangan skill kita juga harus kita asah, kemudian pengambilan keputusan yang kita juga kita asah supaya kita bisa mencapai kesuksesan. Poin-poin lain mungkin soal goal setting, kemudian networking ya, tadi saya kira itu juga menjadi catatan yang perlu kita perhatikan. Dan ada yang menarik dari penjelasan beliau tadi, kalau kita punya kemampuan, kita punya sesuatu yang perlu untuk kita kita blow up gitu istilahnya gitu tadi ya, maka itu harus dilakukan ya sedemikian rupa supaya ada perkembangan dalam diri kita, terutama nanti ketika memasuki karir yang sesungguhnya di dalam perusahaan pasca kita nanti lulus dari program sarjana ini. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya pada kesempatan awal ini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan upayakan lebih baik lagi dan semoga Pak Roman tetap bisa bersama-sama terus dengan kita ya pada sesi-sesi yang berikutnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih juga sekali lagi kepada rekan-rekan mahasiswa sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Oh ya, sebelum selesai saya boleh screenshot dulu ya. Saya akan screenshot dulu untuk dokumentasi kegiatan. Saya ambil dulu. Mohon teman-teman yang lain bisa on cam ya, yang belum on cam. Ya. Ini lumayan soalnya ini ada halamannya ada 4 ya. Oke, sebentar. Sekarang. Oke. Baik, sudah cukup. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya di pertemuan ke-11. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Jun. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya.